Pasar gaib di Gunung Lawu. Namaku Dimas. Aku anak rantau yang kerja di Solo. Setiap kali stres sama kerjaan, aku punya kebiasaan aneh, naik gunung sendirian. Katanya sih buat menenangkan pikiran, tapi jujur aja, kadang cuma buat kabur dari realita. Malam itu aku memutuskan untuk naik ke Gunung Lawu. Sendirian. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa, tapi ada dorongan kuat buat ke sana. Padahal cuaca waktu itu nggak bagus, langit mendung, udara dingin banget, dan bulan cuma kelihatan separuh. Aku mulai mendaki sekitar jam 9 malam dari Cemoro Kandang. Biasanya orang naik pagi, tapi entah kenapa malam itu aku merasa ada yang manggil. Kayak ada yang nunggu aku di atas. Suara serangga malam, tiupan angin, dan gesekan dedaunan nyampur jadi satu. Udara mulai tipis, tapi yang aku rasain bukan cuma dingin. Hawa di sekitar terasa berat. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Beberapa kali aku berhenti dan menengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma cahaya senterku yang memantul di batang-batang pohon. Tapi entah kenapa, setiap aku berhenti, suara langkahku kayak masih ada satu lagi di belakang. Kayak ada yang niru langkahku. Sampai akhirnya, di satu titik, suara alam tiba-tiba hilang. Nggak ada jangkrik, nggak ada suara daun, bahkan angin pun berhenti. Semuanya hening. Hening banget. Aku berdiri diam, ngerasa jantungku berdetak makin kencang. Lalu dari arah kabut di depan, aku dengar suara pelan, seperti suara gamelan. Ting, dung, ting, dung. Aku bengong. Di gunung setinggi ini, siapa yang main gamelan malam-malam? Aku lihat jam tanganku, udah jam 12:30 malam. Tapi suara itu makin jelas. Kayak datang dari balik kabut. Rasa penasaran mulai ngalahin rasa takut. Aku jalan pelan ke arah suara itu. Langkahku makin dalam ke kabut yang tebal. Dan dari kejauhan, aku lihat cahaya. Bukan cahaya senter, tapi cahaya kekuningan, kayak lampu minyak. Aku terus jalan, dan tiba-tiba aku lihat sesuatu yang nggak masuk akal. Di depanku ada pasar. Pasar beneran. Ramai. Ada orang jual sayur, daging, buah, ada yang tawar-menawar. Mereka semua pakai baju jadul, kayak zaman dulu banget. Tapi wajah mereka pucat. Dan yang paling aneh, nggak ada satupun yang nengok ke arahku. Aku berdiri di pinggir jalan tanah, cuma bisa melongo. Pasar itu kayak nyata, tapi kaki mereka nggak ninggalin jejak di tanah. Langkah mereka ringan banget, kayak melayang. Aku mulai merasa ngeri, tapi belum sempat mundur, tiba-tiba ada seorang nenek datang ke arahku. Dia senyum lebar, tapi matanya hitam semua, tanpa bola mata. Suaranya berat tapi lembut waktu dia ngomong. Lo, Le, kok nggak beli apa-apa? Wong pasar wis buka iki. Aku gemetar, suaraku nyangkut di tenggorokan. Enggak, Nek, saya cuma lewat. Nenek itu senyum makin lebar. Lewat, ndak ono sing iso lewat neng pasar iki, Le. Dan tiba-tiba, semua suara berhenti. Nggak ada lagi gamelan. Nggak ada lagi orang-orang. Semuanya lenyap. Pas aku noleh ke arah pasar, yang tersisa cuma tanah kosong, kabut tebal, dan aroma kemenyan yang menusuk. Aku gemetar, langsung jalan turun secepat mungkin. Tapi makin aku jalan, makin gak nemu jalan turun. Semua jalur terasa sama, kayak muter di tempat yang itu-itu aja. Setelah beberapa jam muter, aku nemu gubuk kecil di pinggir jalur. Aku pikir bisa istirahat sebentar di situ. Begitu aku buka pintunya, bau anyir langsung nyengat. Di dalam gubuk itu ada sesajen lengkap, dengan dupa yang masih nyala, dan di tengahnya ada kepala ayam yang masih meneteskan darah. Aku mundur pelan-pelan, napas mulai sesak. Tapi pas aku muter badan, nenek tadi berdiri di depan pintu. Mukanya sekarang penuh darah, matanya masih hitam pekat. Dia senyum dan bilang pelan, "Wis tak omong ke, Le, ora ono sing iso metu saka pasar iki."
Aku teriak sekencang-kencangnya, tapi suaraku kayak nggak keluar, semua gelap. Begitu sadar, aku udah ada di pos pendakian Cemoro Kandang. Ada 2 pendaki yang bilang mereka nemuin aku pingsan di jalur. Katanya, aku teriak-teriak sendiri tengah malam. Kayak orang kesurupan. Aku lihat jam tanganku. Masih menunjukkan jam 12:30 malam. Padahal matahari udah tinggi. Aku cuma bisa diam. Masih bingung sama semuanya. Tapi pas aku buka tas, jantungku langsung berdebar. Di dalam tas ada uang logam kuno, bau kemenyan, dan terasa dingin banget. Padahal aku nggak pernah bawa uang itu. Sampai sekarang, tiap kali aku lewat daerah Cemoro Kandang, aku masih kadang mencium bau kemenyan dari arah hutan. Dan setiap kali kabut mulai turun, aku bisa samar-samar dengar suara gamelan dari kejauhan. Ting, dung, ting, dung. Orang-orang bilang, di Gunung Lawu ada pasar gaib yang hanya buka di malam Jumat Kliwon. Dan kalau kamu dengar suara gamelan saat mendaki, jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi, kamu sedang diincar oleh makhluk halus di sana. Tamat. Kamu mau aku bantu lanjut bikin bab 2 dan bab 3 versi siap TTS juga? Bro, di sana bisa lanjut ke kisah setelah Dimas pulang tapi masih diteror makhluk dari Pasar Lawu. Cocok banget buat part 2 dan 3 di channel YouTube kamu.